Makasih pada Pak Jim Serangkos keluarga yang jemput bersama Jerry. Terima kasih. Saudara, kekristenan ini ya bukan agama. Saya ulangi, kekristenan itu bukan agama. Lalu apa? Hubungan. Ya, lagi sekali, kekristenan ini bukan agama, tapi sebuah relasi, sebuah hubungan. Tahu ya kata relasi, hubungan itu? Nah, maafkan saya. Agama dengan Tuhan itu bukan relasi, tapi transaksi. Coba renungkan kalimat ini. Semua agama di dunia ini, termasuk agama Kristen, maaf, di dalamnya ada Protestan, Baptis, Pentakosta dan semuanya. Pasti bagi yang pertama kali dengar ini saudara kaget. Masa begitu? Saya ulangi, semua agama di dunia termasuk Katolik, Protestan, ya, dan semua Baptis, Pentakosta, Advent, Bala Keselamatan, GKI, semua GBI, itu hubungannya hubungan transaksional dengan Tuhan. Kok nggak terjawab? Betul atau salah? Saya buktikan. Beri kepada Tuhan. Kalimat berikut. Ayo nih, kok saya salah? Beri, mari kita beri kepada Tuhan. Maka kalimat berikut. Nah, Tuhan pasti memberi, pasti memberkati kita. Bentuk yang lain, transaksional. Aku sudah berdoa loh Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjawab? Dan selalu, perhatikan selalu, setelah Tuhan kenapa gak jawab, pasti saudara akan berkata, aku sudah begini loh Tuhan, aku sudah begitu. Seharusnya Tuhan yang begini begitu. Jawab iya atau tidak? Ya saya tanya, jawab iya atau tidak? Nah, inilah bukti bahwa agama mengajarkan hubungan Tuhan dengan manusia, dan manusia seperti orang dagang, seperti orang bisnis. Saudara perhatikan ini, dan ini salah. Maka itu semua murid Yesus katanya yang hubungan dengan guru hebatnya hubungan transaksional, maka murid Yesus itu tidak akan pernah menjadi murid yang benar, karena selalu ada hubungan timbal balik. Aku sudah begini, maka Tuhan harus begitu. Kalau aku sudah begitu, maka Tuhan harus begini. Yang ikuti di rumah, ayo kita jujur dalam hal ini. Mari kita buka Lukas 14. Murid Yesus tidak boleh ada hubungan transaksi dengan gurunya, tetapi hubungan. Lukas 14 ayat yang ke-25. Di layar ada? Di tengah-tengah lagi layarnya. Bacanya bagaimana? Lukas 14 ayat 25. Pada suatu kali, banyak atau sedikit? Banyak orang. Bayangkan sudah banyak orang berduyun-duyun lah. Berarti banyak sekali. Ngapain mereka? Mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, ini salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus tidak mendirikan agama Kristen. Yang mau kaget, saya izinkan kaget, tapi jangan melawan. Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen, bahkan dia sendiri tidak beragama Kristen. Yang membuat Kristen jadi agama adalah Kaisar Konstantin.
yang pada awalnya enggak terbersit sedikit pun di pikiran Tuhan Yesus ada agama Kristen di dunia. Ini salah satu sebab mengapa kalau saya menyatakan kasih Yesus kepada dunia hampir tidak pernah ditolak orang, sebab saya berhasil meyakinkan orang-orang itu bahwa Tuhan Yesus bukan pendiri agama Kristen, bukan pendiri agama Katolik, bukan pendiri agama Protestan, bahkan dia sendiri bukan orang Kristen. Oh, gak ada yang amin saya ngomong untuk begini. Betul? Justru karena gereja membuat dunia mengerti bahwa Yesus itu agamanya Kristen, justru apa yang kita buat ini membuat Injil itu jadi tertolak. Saya buktikan dulu supaya saudara gak kaget. Dan ini bukti Lukas 14 ayat 25 bahwa Tuhan Yesus tidak cari pengikut. Nah, dalam ilmu sosial, kalau ada seorang selalu diikuti orang banyak, berduyun-duyun lagi ilmu sosial, maka orang itu di mata masyarakat orang hebat atau tidak? Jawab, hebat atau tidak? Sangat hebat, karena pengikutnya banyak. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Lihat apa yang dia buat setelah itu. Setelah titik, baca yang kuat. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Apa yang mereka katakan? Wih, menakutkan. Lihat ayat 26. Tegan kalau Bapak kesini kamu ikut juga. Lihat ayat 26. Baca sama-sama. Dia ngomong begini. 1, 2, 3. Dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, yang tidak dapat. Saya tanya kepada saudara, ini pernyataan yang kasar, yang enak atau yang tidak enak? Diikuti orang begitu banyak, tiba-tiba mengungkapkan suatu fakta, lalu ditambahi penegasan, ia tidak dapat menjadi muridku. Saya tanya, berarti Tuhan Yesus cari pengikut atau tidak? Ibu jawab, berarti Tuhan Yesus cari pengikut atau tidak? Tidak. Dia cari murid. Maka itu dia berkata tidak dapat jadi murid. Sayang sekali terjemahan ini dalam terjemahan baru bahasa Indonesia menjadi kontroversi. Membenci ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan. Nah, kata membenci saya akan jelaskan. Ada satu cara yang paling mudah untuk kita murid-murid Tuhan Yesus mengenal hati guru kita, yaitu dengan sistem militer. Dan ternyata siapa yang belum pernah tahu, biar hari ini semua negara di dunia itu sistem pemerintahan, politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemasyarakatan, sosial beda atau sama setiap negara di dunia? Beda. Pernah nggak saudara sadar? Hanya ada satu sistem yang dipakai sama oleh seluruh dunia, yaitu sistem militer. Ya, betul tidak? Ini luar biasa.
Semua negara di dunia, negara komunis, negara Islam, negara demokrasi, ya, negara bebas, negara sekuler, negara apa saja, sungguh luar biasa bahwa sistem militernya itu sama, bahkan jenjang kepangkatan di seluruh negara di dunia sama. Jadi ini salah satu cara murid-murid Tuhan Yesus mengenal hati gurunya, yaitu pakai sistem militer. Dalam militer, setiap prajurit yang dapat perintah dari komandan hanya boleh mengucapkan 2 kata. Tidak ada kata ketiga, apalagi keempat, kelima. Kata apa itu? Kalau komandan memberi perintah kepada prajurit, siap, laksanakan. Titik, bukan koma. Contoh, siap, laksanakan, tapi izinkan yang istri melahirkan. Boleh? Siap, laksanakan, izinkan ngubur bapak saya. Siap, laksanakan, izin nengok anak kecelakaan. Lu ngerti enggak? Nah, kalau kita ingin mengenal hati guru kita, dan ini caranya, kenali dengan sistem militer. Apa jawabannya kalau dapat perintah? Siap, laksanakan. Ini ketegasan. Maka itu ingatkan ya, anak-anak saya, saudara-saudara kalian yang gak ikut belajar ya, saya tegas. Ketegasan saya kepada semua yang saya anggap anak-anak saya selalu 2 hal. 1, saya akan marah kalau waktunya belajar firman mereka alasan macam-macam. Nomor 2, saya akan marah kepada mereka kalau mereka tidak mau mengampuni saudara. Saya tegas. Maka itu, sebelum kita mengerti sisi militer, maka kita sulit mengerti hati guru kita. Contoh lain sebelum saya lanjutkan, Lukas 14. Siapa masih ingat suatu hari ada murid-murid Yesus, saudara-saudara kita waktu itu mengusir setan pada orang yang ayam epilepsi. Terus mereka balik, guru, kenapa setannya nggak keluar waktu kami usir? Yesus jawab, jenis ini tidak bisa diusir selain dengan doa dan puasa. Nah, maaf, tidak sedikit gereja bersalah hanya melakukan mentah-mentah, ayo kita doa dan puasa sebab kita akan melakukan pelayanan besar, penginjilan besar, ayo kita doa dan puasa. Maaf, hanya aktivitas doa dan puasa, tidak makan, tidak minum saja, dan berdoa. Dan biasanya doanya gereja yang melakukan firman itu hanya doa merintah-merintah Tuhan. Tuhan lindungi perjalanan kami, oh Tuhan lindungi keluarga kami, tinggalkan juga. Oh kiranya perjalanan kami itu selamat dan halangan. Oh Tuhan biar diusir duluan roh jahat di udara itu. Tapi kalau kita mengerti hati guru kita sebagai seorang komandan perang, jenderal, ternyata doa dan puasa itu punya 2 arti dalam kemiliteran. Sebagai kata, pernah dengar kata konsolidasi? Apa artinya? Ayo, apa arti konsolidasi? Seorang komandan ketika melihat keadaan
membiarkan prajuritnya makin lemah, komandan gak akan membiarkan suruh perang. Ayo mundur sebentar, retreat untuk konsolidasi. Atau prajurit masih kuat, semangat tempur, tapi kekuatan musuh ditambah, maka tidak ada jenderal bodoh membiarkan prajuritnya perang tanpa mengenal kekuatan musuh. Nah, untuk itu harus ada konsolidasi, retreat. Nah, jadi maksud doa dan puasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan cuma nggak makan nggak minum. Kalau gereja menjalani peperangan hanya nggak makan nggak minum, maaf, maka modalnya cuma mulut bau. Ngerti? Tanpa mengerti 3 hal penting di dalam doa dan puasa, maka seorang jenderal akan memberikan 3 hal mutlak, bukan cuma penting. 1, informasi situasi medan perang seperti apa, informasi situasi kekuatan musuh seperti apa, persenjataannya. Coba saudara bayangkan, prajurit yang punya keberanian luar biasa maju perang tanpa informasi, hasilnya apa? Mati konyol, goblok. Betul tidak? Nggak tahu bagaimana. Nomor 2, kalau jenderal perang kita mengatakan retreat, lakukan doa dan puasa. Setelah informasi, maka strategi akan diberikan. Saya tanya, apa yang terjadi dengan prajurit maju perang tanpa strategi? Jawab dong. Bunuh diri. Saudara, ini salah satu cara kita mengerti firman Tuhan, hati guru kita. Setelah informasi situasi diberikan, lalu strategi diberikan, maka yang ketiga ini penting di atas semuanya. Jangan putus komunikasi. Betul? Dengar, persenjataan kita jauh lebih canggih dari persenjataan musuh. Tapi tanpa komunikasi dengan komandan, apa yang terjadi dengan prajurit seperti ini? Dan jawab, di surga ada hubungan transaksional. Bertobat dan tidak berjudi dengan Tuhan. Kalau aku beri sekian, harus kembali sekian. Itu kurang ajar betul. Maka itu komunikasi kita dengan Roh Kudus itu mutlak. Katakan amin. Jadi kalau berdoa, jangan hanya nyerocos sendiri terus memberi Tuhan informasi, dia tahu semuanya. Betul tidak? Kalau kita berdoa, lebih baik kita banyak diam, biar Tuhan maafkan yang nyerocos. Betul? Karena kita perlu informasi, situasi, strategi, dan harus tetap komunikasi. Serius. Maaf, saya tidak tahu seperti saudara semata. Saya ini kalau mau mengajar, saya tidak pernah punya konsep, saya nggak pernah punya metode. Saya dapat firman ini baru tadi waktu saya di mobilnya Pak Jim, saya ganti baju, Tuhan suruh bicara. Jadi ini kebutuhan saudara, baik yang di Manokwari maupun di semua kota negara sudah ikut belajar saya.
Perhatikan, tidak dapat menjadi murid. Ayo jujur, kira-kira orang banyak yang berduyun-duyun mengikuti Yesus seperti itu, saya pakai istilah Jakarta, keder nggak? Keder nggak? Lo jawab, keder. Banyak yang ikut atau berkurang? Berkurang. Maka itu Paulus juga mengatakan berapa kali dalam surat-suratnya bahwa menjadi murid Yesus itu seperti prajurit yang siap menderita. Amin. Ini cuma intermezzo saja. Berapa hari yang lalu kami diundang makan, lalu ada seorang anak muda yang barengan ngambil makan dengan saya, terus dia lihat saya ngambil rica banyak sekali. Dia bilang, Pak Pendeta suka pedis. Oh iya, karena itu murid Yesus. Saya bilang begitu. Nah rupanya dia bingung. Apa Pak Pendeta? Murid Yesus. Oh iya. Nah saya itu cuma ngomong enteng saja. Rupanya ini berpengaruh. Pak Pendeta maaf, saya tuh nggak ngerti hubungannya Richard dengan murid Yesus. Oh, saya baru ngerti maksudnya. Nah yang gak suka Richard dengan baik-baik. Murid Yesus kan harus menderita gitu loh, bukan kebudisan masalahnya. Nah, makan Richard banyak-banyak kan penderitaan. Langsung dia pukul dahinya. Oh begitu maksudnya. Ya udah kalau kamu nggak suka nggak apa-apa, jangan gara-gara saya terus kamu sakit perut jadi tunggu panas kamu. Ngerti nggak ilustrasi? Jadi mengikut Yesus itu nggak gampang. Apalagi kalau motivasinya transaksional dengan Tuhan. Ayat 27. Ayat 27. Ayo bacain kuat. 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ingat tegas baca. Ia tidak dapat menjadi murid. Kenapa saya beri ketegasan ini? Berarti menjadi murid Yesus itu ada pilihan tidak? Lu ada pilihan tidak? Tidak. Mau atau tidak? Jangan bilang tapi, awas. Dalam tradisi Romawi, kalau ada vonis pengadilan, orang ini dihukum mati. Ingat zaman itu hukuman matinya berupa apa? Udah digebukin loh, salah. Nah kalau eksekusinya belum sampai waktunya, saya nggak tahu benar, saya nggak tahu jelas kebenarannya, tapi saya pernah dengar seorang hamba Tuhan yang benar. Maka orang ini masih boleh bebas mau ke pasar, mau belanja, mau ke rumah orang, ke warung, mas, tapi harus pikul salib sambil jalan. Wih, keren sekali. Maka kalau orang-orang melihat dia, maka orang mikir apa? Ini kalau istilah Surabaya, gak suwe mati. Ini istilah Surabaya, gak lama mati kamu. Nah, pertanyaannya, orang yang kelihatan di jalan-jalan sedang mikul salib, aneh atau lucu atau apa kalau dia mikir aku mau menikah, aku mau beli rumah, aku mau, ngerti gak pertanyaannya? Dan jadi orang itu bagaimana? Loh saya tanya kok, sudah tahu mau mati kok aneh-aneh. Betul? Saudara, menjadi murid Yesus menurut syarat kedua, tidak boleh punya rencana untuk diri sendiri selain rencana komandan kita yang kita kerjakan. Maka itu dalam hal kedua ini, apa saja yang kita mau kerjakan, besar ataupun kecil,
Selalu kita menanyakan untuk apa dan untuk siapa aku buat ini. Bisa mengerti gak? Itu murid Yesus memikul salibnya, tandanya kita sudah memikul salibnya, tandanya kita sudah loh, saya sudah ngomong tadi itu sudah mati. Lagi sekali, orang sudah mati mau punya planning apa, punya rencana apa, sudah mati. Saudara, syarat ini luar biasa dan menyangkal diri. Memang agak susah dimengerti kata menyangkal, karena buat generasi sekarang agak susah. Tapi ada kata yang lebih mudah dimengerti, kata menyangkal itu begini: aku bisa melakukan ini, tapi aku tidak mau. Mengerti? Coba ulangi, apa itu menyangkal diri? Ayo, yang di rumah juga ngomong, apa itu arti menyangkal diri? Aku bisa, tetapi aku tidak mau. Kenapa, Cing? Memilih. Oh ya, patuh taat. Jadi orang yang memikul salibnya masih bisa keluyuran kemana-mana, tapi dia nggak bisa apa-apa lagi karena sudah pasti mati. Nah, untuk ini Kolose 3 ayat 3. Untuk ini Kolose 3 ayat 3. Ya, nanti kita kembali ke Lukas 14 belum selesai. Kolose 3 ayat 3. Baca kalimat pertama. Kata kamu ganti nama kita. Yang lupa namanya buka KTP-nya. Oke? 1, 2, 3. Sebab Daniel telah mati. Stop dulu. Siapa yang telah mati? Saya, itu doa. Betul? Ini firman yang luar biasa. Ini bukan guyonan, serius. Satu-satunya penyebab si kunyuk setan itu nggak bisa ganggu kita ketika mereka tahu kita sudah mati. Nah, yang sering diganggu mereka ketika kita setengah mati. Nanti kalimat itu. Maka itu lebih baik milih mau hidup atau mati gitu saja. Jangan di tengah-tengah. Ini kebenaran yang hebat sekali untuk kita menjadi pelaku kebenaran. Jadi sudah mati atau belum? Nggak usah tanya. Sudah mati atau belum? Udah. Buktikan satu aja. Orang mati itu bagaimana? Nah, itu yang kencang. Ibu Rosi. Tidak tersinggung. Nggak usah definisi yang lain-lain. Maka itu kalau ada di antara kita murid Yesus masih muda tersinggung dan bisa tersinggung, berarti dia belum mati. Loh, masa cuma itu? Saya punya ilustrasi. Dengar itu, Pak. Satu hari ada seorang anak Tuhan lagi jalan dengan temannya. Nah, dan anak Tuhan ini harus menghadiri acara duka. Nah, temannya ini nggak tahu, nggak kenal dengan keluarga yang meninggal. Ya karena bareng ikut, maka tibalah mereka di rumah duka dan peti jenazah belum ditutup. Maaf, dan kebetulan yang meninggal itu memang wajahnya jelek sekali.
semuanya ini yang ikut sampaikan sebagai rasa simpati, empati, hormat, maka pasti dekat bukan melihat jenazah. Tiba-tiba teman ini spontan, ini orang jelek betul. Tiba-tiba yang mati nempelin dia. Ngerti ilustrasi ini? Berarti coba berarti nah itu dia. Jujur, jam berapa tadi pagi masih ada yang tersinggung? Lo ngerti pertanyaannya? Jam berapa tadi pagi? Saya katakan kemarin di bulan tadi pagi. Yang masih bisa tersinggung berarti belum. Nah maka jenazah ini jangan dikubur. Sekarang ini ilustrasi yang sangat indah yang saya pernah dapat. Kalau kita sudah mati nggak bisa tersinggung. Mereka sampai kamu bacain dan di Zoom ya takutnya. Betul sudah mati? Punya rencana sendiri? Tidak, harus rencana komandan kita yang kita kerjakan. Ayat 33 Lukas 14. Ini membuktikan tidak ada transaksional dengan Tuhan. 14 ayat 33. Keren ayat. Lukas 14. Saya minta semua baca dengan suara yang kuat, yang kencang. 1, 2, 3. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Ternyata dari syarat pertama sudah berat. Lebih mengutamakan komandan daripada urusan keluarga. Betul? Apa jawaban setiap prajurit? Siap, laksanakan. Tidak ada tapi. Apapun terjadi dengan orang-orang kita kasih, kalau komandan pemerintah, kita harus melaksanakan. Naik ikul salib sataldir lebih berat. Karena kemana-mana kita harus pikul salib dan orang tahu enggak lama mati. Naik lagi yang ketiga lebih berat lagi. Suruh melepaskan apa? Ayo melepaskan apa? Segala miliknya. Masih ingat Tuhan Yesus pernah mengajarkan suatu hari datang seorang anak muda yang sangat hebat. Dia berkata, "Guru, aku sudah melaksanakan 10 perintah Tuhan Yahweh." Dia tanya, masih ada yang kurang? Saudara, kalau kita mendengar pernyataan anak muda ini, kita harus mikir 2 hal. Salah satu yang mana? 1, betul-betul dia nggak tahu, maka itu ingin tahu ada yang kurang nggak? Karena dia berkata, supaya aku bisa masuk surga. Maka itu dia takut, jangan sampai kalau ada yang kurang, aku nggak masuk surga. Tapi yang kedua, boleh nggak saya menilai, wih, nantang ini, sombong. Ya betul tidak? Nah kita nggak tahu yang mana. Tapi jawaban Tuhan Yesus luar biasa. Masih ingat? Ada satu yang kurang, anak muda. Lanjutkan. Karena dia kaya. Apa kata Tuhan Yesus? Pulang, jual hartamu, bagikan ke orang miskin. Maka dengan tegas Alkitab menulis, pergilah anak muda ini meninggalkan Yesus dengan hati yang kecewa. Saya tidak mau mengatakan lebih jauh, tapi biarlah masing-masing kita jujur pada diri kita sendiri. Tapi begini,
yang saya temukan di kitab suci kita. Urusan kita dengan Tuhan, jangan sekali-kali ada uang dalam urusan kita. Amin. Menurut Matius 6:24, silakan dibukakan juga. Dengan tegas Tuhan Yesus berkata, Dia tidak mau disepelekan, dinomorduakan, dan didampingkan sejajar dengan mamon atau harta benda. Dia tidak mau. Hanya ada dua tuan di seluruh dunia ini, bahkan seluruh alam semesta. Siapa dan siapa tuan itu? Yesus dan uang. Dan kita disuruh milih, gak bisa dua-dua. Pasti yang belum pernah dengar saya mengajar, muncul pertanyaan, jadi gimana? Apa kita berkata gak perlu uang? Salah. Tuhan Yesus gak pernah. Saudara, tahun 70-an akhir, ketika Roh Kudus makin jelas mengajar saya soal uang, dan puji Tuhan karena pertolongannya saya praktekkan itu sampai hari ini. Maaf, maka itu si mamon setan itu paling benci dengan saya. Kenapa? Sebab saya nggak pernah sayang dan cinta dia. Maka itu masih sayang uang, cinta uang, engkau jadi musuh Tuhan. Awas. Terus gimana dong hidup ini? Bayangkan, mati aja ada yang gratis, apalagi hidup. Maaf saya tanya, maaf, berapa biaya pemakaman paling murah di mana-mana? 3 juta. Tetap mahal dong. Betul? 3 juta. Bayangkan, di Jakarta sana, untuk tanahnya saja yang 1 miliar, baru tanahnya saja. Saya kaget. Nah, akhir 70-an itu, ketika saya sudah khotbah tentang uang, ternyata banyak orang kaya sakit hati. Terus saya minta hikmat, Tuhan gimana Tuhan? Ini kan firman Tuhan. Itu kasih saya hikmat luar biasa. Dan itu saya pakai sampai hari ini. Bagaimana cara saya menggunakan uang? Apalagi seorang orang monopoli tinggal di pantai. Ada nggak kapal nggak perlu air? Loh, saya tanya. Loh, mana jawabannya? Ada nggak kapal nggak perlu air? Ada. Hiasan. Kapal-kapalan. Ya, betul. Jangan lagi kapal. Getek aja tuh getek, rakit aja perlu air. Betul? Tapi ini, waktu saya dapat hikmat itu, saya bahagia dan saya bisa ngomong di mana saja. Catat, tidak ada kapal goblok mengizinkan air masuk ke dirinya. Udah, amin. Artinya kita butuh uang, tapi uang tidak boleh masuk ke hati kita. Kalau tidak, kita tenggelam. Maka itu ingat, yang tidak suka terserah. Hubungan kita dengan Bapa di surga, jangan hubungan bisnis transaksi. Bertobat. Jangan pernah hitung-hitungan untung rugi dengan Tuhan. Maaf, anak-anak saya tahu beberapa orang, walaupun saudara manggil saya papa, papi dan sebagainya, tapi hatimu masih cinta Tuhan. Yang mengerti ini bertobat sekarang dalam nama Yesus.
resep papi, tapi engkau masih makan duit kan? Dan hitung-hitungan dengan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 9. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Hidup ini perlu uang, tapi jangan jadi goblok mengizinkan uang masuk di hidup kita. Dan lihat ayat ini, kita baca sama-sama. 1 Timotius 6 ayat 9. Ada masalah? Oh. Atau baca di Alkitab saudara supaya waktunya. 1, 2, 3. Tapi kalian ingin kaya, jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan Terus berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Keruntuhan dan kebinasaan, yaitu yang ingin kaya. Menjadi kaya tidak dosa. Apa bedanya ingin kaya dan menjadi kaya? Menjadi kaya karena orang itu rajin. Ingin kaya itu koruptor, dan itu saja. Beda tidak? Jadi kalau orang ingin kaya pasti nggak ketemu juga, belum bisa. Ini loh kata menenggelamkan. Saya minta anak-anak saya yang saling tahu siapa yang mata duitan di antara kalian dan tidak sempat ikut belajar ini, sampaikan kemarahan saya dalam nama Yesus. Apa sih hubungan transaksional itu? Masih bisa nggak? Roma 11 ayat 35. Roma 11 ayat 35. Bisa? Ya. Lihat ini. Kita baca 1, 2, 3. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Tuhan harus menggantikannya? Lah ini agama. Maka itu semua agama di dunia pasti ada peraturan. Umatnya harus memberi sesuatu kepada dewanya dan Tuhannya. Betul atau salah? Karena itu hubungan transaksional. Jangan sekali-kali hubungan kita dengan Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, hubungan transaksional. Maka itu dengan tegas dia berkata, jadi suatu kejahatan dalam hidup orang Kristen dan hidup murid Yesus, kalau kita memberi sesuatu lalu kita menuntut Tuhan menggantikan atau mengembalikannya, itu jahat. Maaf, saya cuma cerita. Ada satu gereja di Amerika di kota Philadelphia, maaf, minta saya datang. Maaf, sederhana. Karena saya kenal baik gembalanya dan itu anak saya.
hanya minta ibadah penyerahan anak. Yang kedua, anak pertama saya doakan masuk dalam kandungan, waktu lahir umur sebulan saya juga mimpi ibadah penyerahan. Nah, sekarang lahir adik, maaf saya cuma cerita. Dan saya ada kesibukan yang lain, sehingga saya ke Amerika hanya 10 hari. Orang-orang kira, dan saya bayar tiket sendiri sekian puluh juta. Orang ini loh, kamu tuh ke Amerika kok cuma sebentar. Yaitu masalahnya dengan itu gak ada urusan duit. Saya mau jadi berkah. Tiba saya hari Rabu kemarin, Rabu siang. Itu perjalanan New York Singapura itu 18 jam 40 menit direct, saudara. Itu memberi saya dengan istri itu hal yang aneh. Makin panjang perjalanan udara, kami makin suka. Ayo kira-kira kalau saudara terbang 18 jam 40 menit kira-kira gimana? Ya kan ya, turun Singapura, transit 2,5 jam ke Jakarta. Nah begitu saya tiba kira-kira jam hampir 10:30, aduh urusan saya sibuk sekali. Sampai jam 10:30 malam saya baru bisa tiba di rumah, mandi-mandi, beres-beres. Kamis pagi jam 5 saya sudah ke bandara lagi untuk ke Semarang. Dijemput oleh panitia, saya ngajar Kamis, Jumat, Sabtu kemarin 6 sesi. Selesai mengajar Sabtu kemarin jam 12 lewat, bersama anak saya Regen ini kami ke Bandara Ayani Semarang untuk terbang ke Jakarta. Jakarta mati, nggak sempat ngapa-ngapain, ke bandara lagi untuk tiba di Manokwari tadi pagi. Kalau saudara mendengar perjalanan seperti ini, saudara mikir apa? Serius. Tapi saudara saya sampai nggak? Nah, apalagi naik lion nggak ada makanan. Jadi kami syarat makan terakhir itu kemarin jam 8:30 di Bandara Soekarno. Saudara, saya menikmati betul. Jadi orang-orang heran, saya ini ratusan kali ke Amerika, selalu bayar tiket sendiri, bukan untuk sombong. Maka itu jangan urusan uang dengan Tuhan. Maka bisa menemukan konsep ini. Berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak ada hubungan dan urusan dengan uang. Itu berkat Tuhan. Kalau segala sesuatu masih bisa dicari didapat dengan uang, maka itu bukan berkat Tuhan. Itu hukum alam. Catat baik. Maka itu Roma 11 ayat 35 ini dahsyat sekali. 1 Timotius bisa dibuka. Ya, karena nggak bisa dibuka di laptop, saudara buka di laptop saudara. 1 Timotius 6 ayat 5. Nah ini agama lagi. Urusannya selalu transaksi dengan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 5. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Betul tidak? Orang yang pikirannya nggak sehat, pikirannya nggak mau ini, baca.
pikirannya gak sehat, terus apa lagi? Saya apa? Kehilangan kebenaran. Ada lagi satu yang menganggap ibadah itu adalah sumber keuntungan. Ini agama. Jadi semua agama di dunia itu hubungan dengan Tuhan mereka adalah hubungan bisnis, hubungan dagang, judi, untung rugi. Dan celakanya tidak sedikit pendeta-pendeta mata duitan mengajarkan yang salah ini. Mudah-mudahan di Manokwari ada pendeta seperti ini. Di Jawa banyak, di Amerika banyak, di kota-kota besar Indonesia banyak pendeta-pendeta banyak duit membeli. Jadi jangan anggap kalau kita beribadah itu sebagai sumber keuntungan. Salah besar. Oke, saya berhenti sebentar. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ayo, karena saya melihat beberapa wajah penuh tanda tanya gitu, yang baru dengar kebenaran ini hari ini. Ada yang mau tanya? Kalau mungkin kamu bacakan yang di Zoom, Instagram, Facebook. Iya, Pak. Bacakan kalau ada yang bertanya. Ayo. Ada? Kalau mau bisnis di luar gereja. Betul tidak? Jangan urusan uang dengan Tuhan, pokoknya begitu. Ada? Yang di Zoom kan kamu baca? Nggak ada, Pak. Ada? Nggak ada. Nah, yang di sini ada yang mau tanya? Yang penting ini untuk kita tahu. Ayo hati kita arahkan hanya kepada kepentingan Tuhan saja. Amin. Ayat yang terakhir. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita menjadi pelaku kebenaran ini dan sungguh-sungguh kita dinyatakan sebagai murid Yesus yang layak. Kalau nanti pulang dari ibadah ini, semua saudara yang baru tahu Lukas 14 sedahsyat itu, ulangi lagi ayat 26, 27 dan 30. Yohanes 6 ayat 64 sampai 66. Yohanes 6 ayat 64 sampai 66. Bisa kalau Yohanes? Saya Yohanes 6 ayat 64 sampai 66. Dan jangan ini terjadi di antara kita semua yang ikut belajar sekarang. Bisa 4 Yohanes 6 ayat 64 sampai 66. Hah? Enggak. 64. Ada. Iya. Yohanes 6 mulai 64. Ada, masa? Enggak ada. Ya, enggak ada siapa tadi? 64. Iya. Ada. Ya, Bapak tadi saya masih ingat, terus kamu bisa makan lupa. Loh, enggak bisa juga. Enggak bisa juga. Oke, kita baca. Ayo, tolong jemaat ganti laptopnya ini. Apa ini? Di ibu kota provinsi kok laptopnya zaman Flintstone. Aduh. Sudah baca 1, 2, 3. Ini masalah sih nggak dengar ini. Isinya apa itu apa? Pinjaman kitab saya pinjam supaya saya bisa memberi ketegasan. Pak Gembala, maaf. Saudara beri loh, terima kasih. Ayo, ya. Yesus ikuti saya. Yohanes 6. Ya, saya akan berikan beberapa penekanan di beberapa kata itu. Yohanes 6, ya, pelan-pelan. Ngeri ayat ini, saudara.
Hah? Oh sudah. Oh terima kasih. Oke. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan diri. Murid lo ini terus 65. Lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. 66. Mulai dari waktu itu, mulai kapan? Ketika Tuhan Yesus menyatakan ketegasan dalam syarat mengikut Dia dan menjadi muridnya. Mulai dari saat itu, banyak atau sedikit? Ini yang menakutkan. Banyak bukan orang-orang, tapi murid-muridnya. Ngapain? Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Ingat tadi saya sudah katakan, jangan terjadi di antara kita. Kita tidak sanggup lagi dengan berita kebenaran yang murni. Semua berita kebenaran yang murni, dengar kalimat ini, pasti menyakitkan murid Yesus yang masih penuh kedagingan dan cinta duit. Betul atau salah kalimatnya? Loh, saya tanya betul atau salah? Semua kebenaran yang murni itu pasti akan menyakitkan murid Yesus yang masih mata duita dan suka dengan dosa. Nggak enak. Saya pun mengambil keputusan, saya nggak mau punya banyak pengikut, dan saya nggak akan marah kalau ada anak-anak saya nggak suka saya. Nggak apa-apa, masih ada yang lain kok. Mengerti konsep ini? Maka itu lagi sekali, saya tegas. Yang nggak suka dengar firman, maafkan. Yang tidak mau mengampuni, maafkan saya. Karena ini kebenaran yang semua kita harus tahu. Jadi apa hubungan kita dengan Tuhan? Loh, apa hubungan kita dengan Tuhan? Relasi, akrab, intim. Hubungan papa dengan anak dan anak dengan papa. Hubungan mempelai laki-laki dan mempelai perempuannya. Amin. Minggu lalu salah seorang anak saya di Nabire, tiba-tiba dia tuh WA saya, aneh. Anak pertamanya sudah lebih tinggi dari dia. Nah, terus dia bilang, salah nggak sih Pak? Ada apa? Kaget. Tahu-tahu tadi pagi dia sebut namanya, itu minta saya gendong kaki. Apa itu gendong kaki? Nah, ternyata setelah anak ini makin lama makin besar, beratnya tambah, bapaknya nggak kuat gendong, maka bapaknya punya cara gendong kaki. Artinya telapak kaki anak ini nginjek ke kaki bapaknya. Bisa bayangkan? Jadi bapak dan anak ada hadapan, terus papanya meluk dan mereka jalan. Lo bisa bayangkan nggak sih? Ya tunjukkan ekspresi yang itu jangan. Serius, ini murid model begini. Murid kok model kayak botol. Maaf, jangan maaf. Terus saya jawab spontan, dia nangis. Nggak salah. Karena dia merasa jangan-jangan anak aku ada kelainan, sudah gede kok minta gendong. Saya bacakan Yesaya, saya lupa 46 ayat 4 atau 44 ayat 6. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan
Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, dan aku akan melakukannya. Nangis anak ini, bukan cucu saya nangis. Saya bilang, tidak ada Tuhan di dunia ini yang seperti Yahweh Bapa kita yang esa. Berarti sampai kita ubanan di mata Papa, kita tetap anak kecilnya. Enggak aneh. Maka yang sudah ubanan dicat, nggak digendong kamu, udah begitu saja. Awas. Betul? Nah seperti itu Bapak di surga. Hubungan kita itu hubungan anak dengan orang tuanya, hubungan istri dengan suaminya, dan yang lainnya, hubungan pokok anggur dengan ranting-rantingnya, hubungan gembala dengan domba-dombanya, hubungan kunjungan dengan tanah liatnya, dan banyak lagi. Stop! Hubungan transaksional dengan Tuhan. Awas. Maka itu saya berkata kepada anak-anak saya. Kenapa? Suaranya nggak terlalu kedengaran. Suaranya nggak terlalu kedengaran. Oke. Saya berkata kepada semua anak-anak saya. Jangan bicara uang dengan Tuhan. Kalau kamu memberi, nggak usah nanyain yang diberi itu dibuat apa. Stop. Saya minta sejak hari ini, tanggal 12 Juni 2022, anak-anak saya tidak boleh bicara dengan tentang uang. Kalau memberi, nggak usah tanya mau diapakan, dan nggak usah dibahas. Dalam nama Yesus, sampaikan kepada semua. Kenapa saya pakai hukum ini? Papa di surga suka memberi kita sesuatu enggak? Lu jawab, Papa di surga suka memberi kita sesuatu tidak? Salah kok sesuatu? Semua. Iya. Saya ulang. Papa di surga suka memberi sesuatu? Pertanyaan berikut, dia ngurus kita apain yang dia beri? Loh, saya tanya. Dia nanyain. Maka itu bertobat kalian. Duit itu bukan duitmu, karena Tuhan yang memberikan kemampuan. Dan kalau seorang memberi, jangan ditanya orang itu dipakai untuk apa. Stop. Sekarang ayo mulai hari ini kita sungguh-sungguh berurusan yang benar dengan Tuhan. Amin. Nah, saya ulangi, kebenaran yang murni itu pasti menyakitkan kedagingan dan dosa. Kebenaran yang murni akan melukai hati orang yang mata duitan. Kesimpulannya gampang. Kalau saudara nggak mata duitan, ya nggak perlu sakit. Yo, mau gamen. Tapi kalau saudara merasa sakit, nah kamu orangnya. Tuhan memberkati, selesai. Kembali silakan maju. Jadi yang rasa sakit itu orangnya, dah itu saja. Doa dulu.